Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu dalam layanan bimbingan dan konseling. Sebelum memulai pertemuan hari ini, Ibu ingin mengulas sedikit mengenai materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu etika menghubungi guru. Bagaimana kalian sudah paham mengenai etika menghubungi guru? Ibu harapkan kalian sudah mulai menerapkan etika menghubungi guru. Yang ingin Ibu tekankan di sini, kalian mulai secara sopan dan memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan tentunya Ibu ingin melihat bagaimana cara kalian menghubungi guru. Tentu saja nanti akan Ibu cek, akan Ibu pantau melalui guru yang mengajar di kelas kalian. Bagaimana sih cara kalian menghubungi guru setelah mendapatkan materi mengenai etika menghubungi guru? Mohon diingat, etika dalam menghubungi guru maupun staf tata usaha di sekolah. Paham ya? Ya, mari kita lanjutkan pada materi pertemuan hari ini. Baik, Ibu akan memberikan layanan dengan materi tips belajar di rumah. Mengapa tips belajar di rumah Ibu rasa penting untuk disampaikan kepada kalian? Tujuannya agar kalian bisa belajar di rumah dengan menyenangkan dan juga kalian tetap bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru melalui video pembelajaran. Ya, tentunya ketika kalian belajar, kalian harus memiliki tempat yang nyaman, tempat yang jauh dari keramaian, yang tujuannya agar kalian bisa lebih fokus. Maka dari itu, tips yang pertama adalah tentukan tempat belajarmu. Nah, temukan area rumah atau bagian rumah yang kalian anggap nyaman digunakan untuk belajar, sehingga fokus belajar kalian pun akan meningkat. Dan usahakan tempatnya ini jauh dari keramaian ya. Mungkin contoh ruangan yang bisa kalian gunakan atau tempat yang bisa kalian gunakan ialah kamar. Kemudian yang punya ruang belajar khusus silahkan, itu bisa digunakan. Ataupun ruangan-ruangan yang bisa memberikan kenyamanan kalian selama belajar ya. Kemudian nih, yang kedua ialah mencatat. Apa saja sih yang perlu dicatat? Tentunya yang kalian catat ialah hal-hal yang penting yang bisa membantu kalian untuk mengingat. Jadi, ketika ada tugas atau ketika kalian akan menghadapi ulangan, memori kalian akan mudah. Anggaplah otak kalian itu sebagai memori handphone atau memori di komputer kalian. Ketika kalian menyimpannya dengan rapi, tentu saja ketika akan digunakan itu akan mudah mencarinya. Ya, ikuti ya sampai di sini. Selanjutnya ialah perencanaan kegiatan. Kalian harus merencanakan kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan. Tentunya dalam hal ini adalah kegiatan belajar ya. Ada jadwal yang harus
kalian ikuti, yaitu jadwal kegiatan belajar dari sekolah. Nah, selain itu, mungkin kalian memiliki daftar catatan tugas, daftar catatan materi yang harus kalian pelajari. Silahkan kalian bagi menjadi tugas-tugas kecil dan rencanakan untuk melakukan itu dari yang termudah dan yang tersulit. Mana nih yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya selesaikan terlebih dahulu, sehingga semua rencana kalian itu bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Dan ingat, kuncinya kalian harus disiplin, tidak menunda-nunda pekerjaan. Kerjakanlah sesuai rencana. Tapi apabila rencananya sudah terselesaikan, bisa kalian kerjakan hal yang lain. Itu bagus. Nah, Bu, gimana kalau kita sudah selesai pekerjaan yang satu atau tugas yang satu, kemudian masih ada tugas yang lain? Beristirahatlah dulu. Nah, ini tips yang keempat. Kalian silahkan memiliki waktu istirahat. Gunakan waktu istirahat ini untuk menjernihkan pikiran, untuk menambah energi kalian. Dengan cara apa sih, Bu? Dengan caranya kayak gimana, Bu? Nah, istirahat ini bisa kalian meregangkan otot kalian dengan kalian bermain dengan adik, dengan kucing, mungkin dengan minum teh, minum kopi, kalian makan. Itu bisa kalian lakukan. Karena dengan pembelajaran jarak jauh saat ini, waktu kalian itu cukup fleksibel. Dan tetap diingat, waktu yang harus kalian ikuti dari jadwal sekolah ya. Lalu bagaimana, Bu, ketika sedang belajar dan sedang mengerjakan tugas, ada hal yang kurang kalian pahami? Nah, ini di sini perlunya kalian berbicara dan meminta bantuan. Ingat, kalian masih dalam belajar. Kalian bisa menanyakan, bisa bertanya kepada orang tua, menghubungi guru, atau minta bantuan teman sekelas. Jangan sungkan, jangan merasa, aduh masa sih saya harus nanya, saya takut. Guru akan sangat menghargai kalian yang mau bertanya. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dari tips yang lain adalah kurangi gangguan belajar. Tanamkan atau bayangkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu sedang berada di sekolah. Kalian belajar di sekolah, bukan di rumah. Lalu apa, Bu, yang harus saya lakukan? Yang perlu kalian lakukan yaitu kurangi penggunaan media sosial ketika sedang belajar. Matikan dulu TV-nya. Karena itu tadi, cari tempat yang nyaman dan mendukung untuk meningkatkan konsentrasi belajar kalian. Ketika kalian belajar, bisa kalian matikan dulu. Misalnya, matikan notifikasi Instagram, matikan notifikasi WhatsApp, atau hal lain yang bisa mengganggu proses belajar kalian selama di rumah. Bisa kalian minta bantuan kepada orang tua untuk mengingatkan. Nah, di sini pentingnya
kedisiplinan, dan tanggung jawab belajar kalian. Bagaimana bisa dipahami? Ya, selanjutnya apalagi yang bisa kalian lakukan? Yang bisa kalian lakukan itu kalian mengikuti web atau channel di YouTube atau aplikasi sebaik mungkin yang bisa meningkatkan fokus belajar kalian, yang bisa menambah wawasan kalian. Selanjutnya, tuliskan. Apa Bu yang dituliskan? Tuliskan capaian kalian, tuliskan kemajuan belajar kalian, apa yang sudah kalian pahami, dan juga apa yang belum kalian pahami, sehingga rasanya materi ini ingin saya tanyakan kepada gurunya. Jadi nanti terlihat, oh ini yang belum saya pahami, ini yang sudah. Nah, itu tadi tips belajar di rumah. Yang pertama, tentukan tempat belajar kalian. Yang kedua, mencatat. Dan yang ketiga, rencanakan setiap kegiatanmu. Yang keempat, ambillah waktu beristirahat. Yang kelima, bicara untuk meminta bantuan. Bicaralah dan minta bantuan. Selanjutnya, kurangi gangguan belajar. Yang kelima, tuliskan. Ya, dapat diikuti ya. Dan terakhir, ya, belajar dari rumah itu bisa jadi sulit, tapi tentunya itu pasti bisa dicapai. Pembelajaran jarak jauh yang saat ini kita laksanakan bisa membantu kalian, bisa membantu kita dalam melatih keterampilan seumur hidup. Bagaimana cara kita mengelola waktu, mengelola energi, mengelola pikiran, mengontrol perasaan, juga kemandirian. Bagaimana nih saya bisa belajar tanpa sepenuhnya mendapatkan bimbingan dari guru secara langsung, dan juga menimbulkan pemikiran-pemikiran kreatif. Wah, saya dapat tugas A, gimana ya agar menyelesaikan ini sebaik mungkin. Itu pemikiran-pemikiran kreatif, ide-ide cemerlang kalian, Ibu yakin akan muncul. Sehingga pembelajaran jarak jauh ini akan memberikan pelajaran hidup bagi kita semua. Ibu cukupkan sekian. Apabila ada yang belum dipahami, kurang dipahami, silahkan langsung tanyakan kepada Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.